ya. Itu sekarang aqallus salami paling sedikit ya, adapun yang paling sedikit dalam mengucapkan salam itu adalah assalamu alaikum ya, assalamu alaikum. Jadi assalamu alaikum tasdidus salami, yaitu tasdidnya lafad assalamu, yaitu di mana, di dalam huruf sin. Tuh. Kemudian paslun auqatus sholati khamsun. Kemarin sudah nih, kalau yang rajin ngaji udah beberapa kali sampaikan ya. Dalam artian yang ono bukan gak rajin ngaji, tapi memang jadwalnya sekarang. Nah, yang ini nih, yang teteh karyawati kan luar biasa nih. Ya. Itu jadi mampang mumpung ada waktu. Kalau udah di rumah kadang kan males, bukan males lagi, kadang tidak ada waktu ya gitu. Kayak Umi deh, waktunya ngajar di sini disempet-sempetin harus ngajar karena memang tidak punya waktu lagi untuk misalkan untuk waktu yang lain karena sudah terjadwal lagi gitu kan. Jadi mumpung sehat ada waktu, semangat banget ngaji di Tipto kan, besok ada acara lagi. Nah, habis ini tuh ngaji lagi. Nah, sekarang sama yang muda-muda nih, nanti agak siangan tuh jam 10 sama nenek-nenek. Umi bilang nenek-nenek sosialita, karena keren-keren dia ngajinya pada bawa mobil. Kadang ngajinya kita nggak di rumah, ngajinya di mana, di kebun raya Bogor, ngajinya ke villa. Iya, seru kan? Nah, di sini juga seru ngeliat tuh, di sini tuh ada apa, kerokan jenggot, lesono. Lah, seru di sini juga, alhamdulillah senang Umi ngaji sini. Adem pula di sini, AC beberapa. Di rumah ngiplik aja kegerahan. Jadi luar biasa, di masing-masing tempat itu ada kenyamanan tersendiri. Kalau ntar agak siangnya, kalau Umi minta jadwal biasanya besok, tapi Umi minta karena besok ada acara di UI, pertemuan ada tokoh muslim, tokoh perempuan. Nah, jadi dipinta hari ini sama Umi ya, sama muda-muda baru anak 2, 3 gitu. Seru kan kalau sama yang begitu. Kalau Umi kan udah ngawinin kemarin, bentar lagi jadi nenek kali. Bentar lagi kalau cucunya 2 nenek-nenek. 3 nenek-nenek. Ya gitu, subhanallah, amin. Mudah-mudahan panjang umur ya. Nah, sekarang ada kabar kemarin sekarang tuh tanggal 1. Tapi ada kabar lagi, kayaknya tilangnya belum terlihat katanya. Jadi besok tanggal 1-nya. Nggak apa-apa, yang udah kadung puasa nggak apa-apa, ini mau bukan nggak apa-apa, mak makan soto, makan siti, makan sate, silahkan besok puasa nggak apa-apa. Yang punya kodo ingat, yang masih punya kodo bayar, nanti keburu datang bulan Ramadan. Masih punya Neng? Puasa Syawal besok mau kan, kagak ada tuntutan juga. Emang ada yang ngekepin kan belum? Kalau ada yang ngekepin ya suka rada-rada susah. Kalau masih punya ada suami mah begitu, kadang mah subuh-subuh dicolek gitu, kadang siang-siang pulang kerja kali diajak ke dapur kemana, ke kasur. Bener kata Oci gitu. Kalau masih kalau punya suami mah begitu rada-rada susah. Umi juga itu kan orang lain, Umi ini mah ya nggak usah ngomongin orang lain. Nah, jadi makanya alhamdulillah, jadi kalau punya kodo langsung bulan Syawal gitu, jadi nggak berasa, sekalian nanti nyawalan ya, sekalian nyawalan. Auqatu sholati, adapun waktu-waktu sholat khamsun ada 5. Awalu waktu duhri, yang pertama adalah waktu duhur. Dari mana waktunya tuh? Zawalu syamsi wa akhiru masirudilli. Jadi awalnya waktu duhur itu adalah mulai tergelincirnya matahari sampai terjadi bayangan suatu benda persis dengan bendanya. Sebenarnya Umi kan pernah cerita nih, kalau Umi lagi kecil tuh suka lari-lari tengah siang-siang bolong tuh. Itu bayangannya ngikutin kayaknya kan. Ngikutin. Sama. Jadi antara
bayangan dengan aslinya itu sama tingginya, itu adalah menunjukkan waktu apa? Waktu duhur. Kalau waktu asar, apabila ukuran antara benda dan bayangan lebih apa? Lebih panjang bayangannya, panjang sampai si kepala kita aja panjang tuh. Mungkin ke anak-anak ini dulu nggak gitu ya. Umi mah rada-rada dulu, rada-rada pingin mencoba gitu. Terkadang ini belek rasanya apa? Ada yang pernah nyobain? Ada yang pernah nyobain belek? Enggak haram loh. Belek, umbel apa rasanya? Asin. Ingus. Umbel, kalau orang Sunda mah umbel. Leho ada leho. Ya leho tuh ingus. Bahasa Sundanya tuh ya umbel, leho. Ada yang pernah itu ngerasain, bukan ngerasain kan lagi kecil mah kadang kan meler gitu. Enggak dilap. Asin tahu rasanya. Maksudnya nggak sengaja Umi juga, tapi rasanya gitulah asin gitu kan. Karena seperti keringat kotoran. Keringat juga asin lah. Keringat asin, umbel, asin ini bahan garam semua. Aduh jorok banget ini ya si Umi katanya. Nah, penasaran aja maksudnya biar apa? Biar bisa menjelaskan. Kalau nggak begitu kan nggak tahu ya. Kalau nggak dicoba, karena memang tidak haram, cuman jijik aja. Jijik nggak usah makan umbel ya ingus, nggak usah makan belek ya. Kalau ini apa rasanya nih? Zomi. Masalah siapa ya yang jorok banget? Enggak, kata anak-anak, kata santri, katanya pahit rasanya. Nah Umi ya kalau penasaran nanti di rumah cobain. Masya Allah. Enggak, cobain maksudnya takut Umi salah nyampein kan harus bener. Kayaknya dicoba nggak apa-apa, kan nggak haram, cuma jijik doang. Itu aja dari waktu sholat jadi sampai ngenerangin itu ya. Jadi waktunya asar antara benda dan bayangan lebih panjang bayangannya. Jadi mulai waktu asar itu ya, dan berakhirnya ketika matahari apa? Terbenam. Setelah matahari terbenam datanglah waktu apa? Waktu maghrib. Ya, sampai akhirnya ada mega apa? Mega kuning, mega merah. Ya waktu terlihat ya. Mega merah itu masuk waktu isya ya, mega merah kita terus waktunya mulai mega merah terbenam sampai waktu fajar sodik, yaitu waktu subuh. Makanya disebut ada sholat sunnah fajar, sholat itu sholat qobla subuh ya, 2 rakaat sempetin tuh kan, belum kerja itu masih di rumah. Itu maghrib mungkin kalau yang sudah sampai maghrib, isya ya, sunnah rawatibnya dilaksanakan. Jadi tidak sholat fardu saja, jadi yang sholat sunnahnya, qobliyah, ba'diyahnya baik yang muakkad atau ghair muakkad laksanakan. Kalau misalkan tidak keburu yang ghair muakkad, yang muakkadnya saja itu ya. Itu harus dibarengi dengan sholat sunnah. Jadi sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu namanya sholat rawatib. Sholat rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, yaitu sholat qobliyah dan ba'diyah itu. Dan sholat subuh waktunya dari mulai terbit fajar sodik dan akhirnya sampai kepada terbit lagi matahari. Jangan kesiangan mulu. Jadi harus mulai itu dari jam 3 tuh harus sudah bangun ya, sholat sholat tahajud, sholat witir ya, sholat hajat, sholat tasbih, semuanya tuh bagus. Malam saatnya berkomunikasi dengan Allah.
curhat sama Allah mau apa ya teman-teman, mau apa silahkan minta sama Allah. Mau punya jodoh yang ganteng, mau siapa yang baju yang kerudung biru, lupa Umi namanya, Dila. Umi teh lupa mulu, seorang cantik teh. Ya, Dila, malam-malam teh berdoa, ya Allah, berikanlah gitu jodoh yang ganteng, yang baik hati, yang banyak duit. Dah kalau nggak ada duit mah nggak bisa beli apa-apa, misalkan. Boleh, ya Allah, yang punya suami ini, mudah-mudahan suami itu jangan larak-lirik lagi sama orang lain. Boleh. Yang belum punya anak, ya Allah, berikan saya keturunan yang soleh dan solehah. Apa aja curhat sama Allah. Terkadang kalau curhat sama manusia mah ntar mana gitu, nggak ada solusinya terkadang. Tapi kalau sama Allah kita curhat, walaupun tidak dengan jawaban langsung, Allah masukkan langsung ke dalam hati-hati kita. Itu ada ketenangan. Kalau kita banyak zikir, banyak sholat, insya Allah hati galau akan hilang. Gak bakalan ada galau. Supaya hati tenang itu mah tatmainnul qulub, ya, biar hatinya tenang itu ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jadi hanya dengan zikir kepada Allah hati kita akan menjadi tenang. Banyak zikir, banyak sholat. Jodohnya juga pasti didekatkan. Ya Allah, dekatkan jodohku. Bukan tidak ada jodohnya, semuanya sudah dipasang-pasangkan. Sebelum, harus yakin tuh, sebelum kita lahir Allah sudah memberikan catatan buat jodoh kita. Ajal kita sudah dicatat, jodoh kita sudah dicatat, ya, rizki kita juga sudah dicatat, hidupnya bahagia atau sengsaranya juga sudah dicatat. Kita tinggal jalanin aja, dan terima apa yang sudah terjadi. Yang belum terjadi diusahakan. Itu namanya manusia, butuh syariat. Orang sakit biarin aja, orang udah sakit kok. Orang ada tulisannya di sana sakit, enggak begitu. Usaha datang ke dokter, datang ke tabib, ya. Untuk apa? Untuk berobat. Tadi kasih obat, syariatnya minum obat kita sembuh oleh Allah, bukan oleh obat. Jadi manusia butuh syariat. Ya, kita juga jangan diem mulu. Kalau diem mulu mata syariatnya ada yang nemuin, dipertemukan, ada yang diperkenalkan, ada yang ujung-ujung dikasih kan. Nah, ketemu deh, udah ta'aruf, kawin, nikah gitu. Ya. Itu ya tadi waktu sholat duhur kesiangan, asar di perjalanan maghrib bukan ke isya ketiduran. Umi mah jarang nyanyi eta tuh lagu. Jadi akhirnya nggak sholat. Jadi jangan sampai nggak sholat. Kemudian lanjutan yang kemarin sampai situ ya. Faslun tahrumu sholatu allati laisa laha sababun mutaqaddimun wala muqarinun fi khamsati awqatin. Di sini ada waktu-waktu haram sholat, ya. Jadi haram mengerjakan sholat sunnah, ya, yang tidak mempunyai sebab yang mendahului dan tidak mempunyai sebab yang menyertainya. Jadi adapun waktu yang haram untuk mengerjakan sholat sunnah ada 5, yaitu ketika ketika matahari mulai terbit hingga setinggi tombak. Jadi kalau pas munculnya itu, itu haram ya. Jadi harus sudah agak tinggi, baru di situ kita sholat ada isyraq, ya, sholat duha. Nah itu, jadi jangan pas muncul banget, haram sholatnya. Kemudian ketika istiwa, ya, jadi hingga matahari condong ke barat
Kalau waktu Jumat itu ada waktu istiwa tengah, udah mau tengah hari ya. Ini ada. Kemudian ketika matahari kekuning-kuningan. Jadi pokoknya pas waktu-waktu yang mau waktu sholat gitu. Itu tidak boleh tuh. Mau ke maghrib sebelum itu, makanya jangan dientar-entar kecuali ketiduran. Itu lain lagi ya. Kalau misalkan kita ketiduran dan tahu-tahu, itu jangan, kita kan haram sholatnya. Enggak apa-apa. Kerjakan aja sebelum datang sebelum waktu sholat gitu ya. Sama begitu. Terus kemudian setelah sholat subuh hingga matahari itu nggak ada sholat sunnah, makanya adanya apa, qobla subuh itu, dan tidak ada juga apa ba'da asar. Nah, jadi ada juga qobla asar. Jadi situ nggak ada sholat sunnah juga yang mengiringi sholat fardunya. Tidak ada yang setelah ba'da. Jadi tidak ada ba'da subuh dan tidak ada ba'da asar. Nah, itu tidak boleh, memang haram ya. Kemudian paslun saktatus sholati ya, ada berhenti ya. Jadi maksudnya berhenti itu diam sebentar ketika dalam bacaan sholat. Ada berapa tempat? Itu ada 6, sitatun baina takbiratul ihram wa du'ail iftitah. Antara takbirat yang pertama, antara takbiratul ihram dan iftitah. Jadi ketika Allahu Akbar jangan langsung Allahu Akbar kabiran gitu ya. Berhenti dulu, yang tumanina yang enak dulu. Jadi antara takbiratul ihram dengan doa iftitah. Kemudian bahwa baina du'ail iftitah wa ta'awuz, antara doa iftitah dan ta'awuz. Kok ada ta'awuz? Karena memang disunahkan juga membaca ta'awuz sebelum membaca surah Al-Fatihah. Waktunya mau habis ya, disebutin ntar di minggu depan kita ulas lagi ya, antara doa iftitah dan bacaan ta'awuz. Kemudian antara baca Fatihah dan membaca ta'awuz. Dari Fatihah dan membaca ta'awuz juga itu harus ada ada jeda, berhenti sebentar. Kemudian antara bacaan akhir Fatihah dan amin, misalkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Jadi baik sholat sendiri maupun sholat di jamaah gitu ya, balik orang yang sendiri sholatnya ataupun ya ke imam yang sedang berimam atau sedang makmum begitu ya. Kemudian antara membaca amin dan membaca surah, ketika amin bismillah jangan langsung, mesti berhenti dulu, amin lanjut surah ya. Itu sama dengan tadi antara doa iftitah ta'awuz, karena ta'awuz mau ke Al-Fatihah. Yang terakhir tuh yang tadi itu iftitah tuh, misalkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, misalkan sampai situ ya. Terus karena boleh dibaca, boleh enggak, tidak menyebabkan tidak sah sholat. Itu namanya sunnah hayat. Nanti banyak banget itu sunnah hayat, enggak waktu sekarang enggak ada waktu. Jadi kalau sunnah hayat itu apabila lupa ataupun tidak dibaca dengan sengaja, tidak menyebabkan sholatnya batal atau sholatnya tidak sah, tetap sholatnya sah walaupun tidak dibaca. Apalagi misalkan lagi sholat buru-buru kan nggak dibaca. Itu ada diantaranya itu gitu ya. Jadi antara membaca dari iftitah ke ta'awuz, dari ta'awuz ke surah Al-Fatihah, kemudian dari amin kemana ke surah, itu harus ada jeda, ada waktu, harus berhenti maksudnya ya. Harus berhenti, jangan langsung, nggak boleh diwashol ya, pokoknya harus berhenti judulnya. Jadi diam sebentar ketika sholat. Terus antara membaca surah dan ruku, habis surah mau ruku jangan buru-buru. Misalkan habis surah Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar, langsung Allahu akbar. Nah, jangan, berhenti dulu, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Itu jadi harus
ada jeda, berhenti, yang tumaninah, yang enak. Karena apa? Ya biar khusyuk, biar afdol. Ya pokoknya gak kalau buru-buru mah, namanya buru-buru tuh tergesa-gesa tuh datangnya dari mana? Dari setan. Makanya apapun juga kita jangan terburu-buru. Mudah-mudahan banyak manfaat. Insya Allah paham ya. Insya Allah minggu yang akan datang bagian tahsin, 2 minggu yang akan datangnya tahsin, mudah-mudahan ada umur Allah pertemukan kita kembali dalam suasana yang indah, yang enak, yang adem, kebersamaan tentunya mendapat kebersamaan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tambah keberkahan ilmu buat bekal taat kepadanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Betul datang dari Allah, salah datang dari keterbatasan ilmu Umi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Oci, ini teh katanya mau minta fotokopi.